Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi halaqal insan, allamal insana ma lam ya'lam, halaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama, mari kita mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yang telah menciptakan kita dalam bentuk sebaik-baiknya, yang telah memuliakan kita daripada makhluk yang ada di dunia ini. Selanjutnya kita bersalawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan senantiasanya kita membaca salawat, kita diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya dan mendapat syafaat dari beliau. Baiklah, pada kesempatan yang singkat ini, saya akan menyampaikan sebuah tausiah yang berjudul Empat Permata dalam Diri Manusia. Di dalam kitab Nasaihul Ibad dikatakan bahawa manusia ini dibekali dengan empat permata dalam dirinya. Arba'atu jawahir fi jismi bani Adam. Artinya empat permata dalam diri anak cucu Adam. Yang pertama permata itu adalah akal. Akal manusia ini merupakan jauharatur ruhaniyah ya'rifunal haqqa wal batil. Permata ruhani yang diberikan oleh Allah untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil. Istimewaan akal ini telah mengantarkan manusia sebagai makhluk Allah yang berfikir, di mana akal ini akan senantiasa mampu membedakan secara logis mana yang benar, mana yang salah, sekalipun manusia itu tidak mengenal wahyu. Inilah keistimewaan akal. Jadi setiap orang yang berakal, maka kelakuannya senantiasa beriringan, bersesuaian dengan wahyu. Itu yang disebut dengan fitrah manusia. Akalnya yang lurus akan mengantarkannya kepada agama yang hanif. Di dalam kepala manusia ada yang namanya otak. Secara biologis, otak inilah yang memiliki fungsi untuk berpikir. Namun yang namanya akal tidak bisa dilihat secara biologis. Namun fungsinya bisa dirasakan. Dan kemampuan akal manusia ini senantiasa akan tumbuh apabila akalnya digunakan. Dan akal ini akan lebih canggih dari prosesor komputer manapun yang paling tinggi sekalipun. Senantiasa dia akan tumbuh dan akan berkembang. Saraf-saraf otak itu akan senantiasa membentuk cabang. Inilah pentingnya kita menggunakan akal dengan cara yang benar. Permata yang kedua adalah ad-din. Ad-din secara artian bahasa adalah agama. Namun tidak hanya pengertian sempit secara agama. Yang namanya ad-din adalah ideologi, falsafah, the way of life, jalan hidup. Bukan hanya jalan untuk hidup, tapi jalan untuk mati secara baik, dan juga adalah jalan untuk bagaimana hidup setelah mati. Inilah agama. Beruntung kita sudah dibekali oleh Rasulullah dan dapat hidayah kita berada dalam agama yang lurus, agama Islam. Mana agama Islam ini senantiasa meletakkan akal dalam posisi yang tertinggi. Tidak ada satupun ajaran agama kalau itu dilarang, pasti dia tidak bermanfaat secara akal. Dan semua suruhan dalam agama pasti bermanfaat secara akal manusia. Nah, makanya di dunia-dunia yang sudah mengalami kemajuan berpikir, maka mereka secara sendirinya akan menemukan agama ini melalui akalnya. Tentu saja akal yang tidak tercemar,
tentu saja akal yang lurus akan mengantarkan kepada agama. Dan agama ini merupakan pegangan hidup kita untuk berinteraksi dengan Allah, berinteraksi dengan sesama manusia. Hubungan vertikal dan horizontal diatur dengan sangat baik oleh agama ini. Maka peganglah agama ini sekalipun seperti menggenggam bara api. Dan permata yang ketiga adalah yang kita kenal dengan al-haya. Al-haya itu artinya adalah rasa malu. Malu di sini artinya bukan malu-maluin. Malu tampil ke depan, malu berbuat baik, malu menjadi pelopor kebaikan. Bukan itu. Malu di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama malu insaniyah. Malu yang bersifat kemanusiaan. Malu yang bersifat insan. Contohnya secara sederhana adalah kita malu apabila tidak berpakaian. Kita malu apabila telanjang. Kalau ada orang yang tidak malu karena tidak berpakaian, maka sudah dipastikan akalnya rusak. Atau orang yang sengaja membuat kontes tidak berpakaian, itu jelas akalnya rusak, agamanya rusak. Ini malu insaniyah. Malu kita bila tidak berpakaian depan umum. Dan orang gila itu orang yang tidak punya akal. Makanya dia tidak memiliki rasa malu. Yang kedua adalah malu imaniyah. Malu imaniyah ini malu yang muncul atau yang timbul dari rasa beriman kita. Malu untuk maling, malu untuk korupsi, malu mengambil hak orang lain, malu tidak bertegur sapa dengan tetangga, malu bila meninggalkan solat, malu tidak berpuasa. Inilah malu yang berangkat dari rasa iman. Dan yang terakhir, permata yang diberikan kepada kita semua anak cucu Adam adalah amal soleh. Kita dibekali kemampuan untuk melakukan amal soleh. Amal soleh inilah yang akan menyelamatkan kita semua nanti. Mulai dari kita meninggal dunia, masuk ke alam kubur, dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar, sampai hisab, dan sampai masuk ke dalam surga atau neraka. Maka bagi kita yang senantiasa melakukan amal-amal kebaikan, itulah permata dalam hati kita. Orang yang menyibukkan dirinya dengan kebaikan, orang yang menyibukkan dirinya dengan amal soleh, otomatis akan terhindar dari keburukan-keburukan. Karena tidak ada waktunya lagi untuk memikirkan keburukan. Tidak ada waktunya lagi untuk menyusahkan orang lain. Tidak ada waktunya lagi untuk membicarakan orang lain. Semua waktunya diisi dengan beramal, dan beramal. Inilah 4 permata yang ada di dalam diri kita, anak cucu Adam, dalam diri kita manusia. Semoga 4 permata yang sebutkan tadi senantiasa berkilau dalam hati kita. Yang pertama adalah akal, yang kedua adalah ad-din, yang ketiga adalah al-haya, yang keempat adalah amal soleh. Demikianlah nasihat singkat yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.